Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang waktu-waktu bersalawat yang dianjurkan Nabi. Salawat adalah amalan mulia yang bisa mengantarkan seseorang masuk surga dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Keutamaan salawat ini banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Al-Quran juga memerintahkan agar umat Nabi SAW bersalawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada beliau yang mulia. Surat Al-Ahzab 56. Untuk diketahui, salawat dapat menghapus dosa-dosa, meninggikan derajat, dan memudahkan segala hajat. Berikut adalah waktu-waktu yang dianjurkan yang terbaik untuk bersalawat. 1. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, umat Islam diperintahkan membaca salawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Begitu nama Rasulullah disebut orang lain, kita harus spontan mengaturkan salawat. Lafaz paling ringkas mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi. Rasulullah SAW bersabda, orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku, ia enggan bersalawat. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Ketika masuk masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi disebutkan, biasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau bersalawat kemudian mengucapkan, Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Ketika keluar masjid. Ketika beliau keluar dari masjid, beliau bersalawat lalu mengucapkan, Rabbi firli zunubi wabtahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu keutamaanmu. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Ketika tasyahud dalam sholat. Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki yang berdoa dalam sholatnya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa. Rasulullah lalu memanggil lelaki tersebut lalu menasihatinya. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, mulailah dengan mengagungkan Allah, lalu memuji Allah, kemudian bersalawatlah. Barulah setelah itu berdoa apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Ketika salat jenazah. Dari Imam Az-Zuhri, ia berkata, Abu Umamah bin Sal telah memberitahukan bahwasanya seseorang dari sahabat Nabi SAW telah memberitahukannya, sesungguhnya sunnah di dalam salat jenazah itu hendaklah imam bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah dengan sir setelah takbir pertama, lalu membaca salawat atas Nabi dan mengikhlaskan doa untuk jenazah pada takbir-takbir yang 3 dan tidak membaca surat apapun pada ketiga takbir itu, kemudian mengucapkan salam secara sir. Hadis riwayat Baihaqi. 6. Ketika selesai azan. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muazin mengumandangkan azan, ucapkanlah apa yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena setiap seorang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 7. Ketika berdoa. Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah,
serta puja dan puji kepada Allah, lalu bersalawat kepada Nabi. Barulah setelah itu ia berdoa meminta apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Dalam hadis lain disebutkan, semua doa terhalang hingga diucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ad-Dailami, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. 8. Pada hari dan malam Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah bersalawat kepadaku di setiap hari Jumat, karena sesungguhnya salawat umatku akan ditampakkan kepadaku di setiap hari Jumat. Maka siapa orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kelak dialah yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain disebutkan, hari Jumat adalah hari yang paling utama, karena itu perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara kelak engkau dikebumikan? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Ketika mengadakan majelis ilmu atau pengajian. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum di suatu majelis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Nabi di dalam majelis itu, kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Bila Allah mau, maka akan menyiksa mereka, dan bila Allah mau, maka akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmizi. 10. Ketika khutbah Jumat, Imam Nawawi dalam kitab Matan Al-Minhaj berkata, dan rukun khutbah itu ada 5, di antaranya mengucapkan lafaz hamdalah dan salawat kepada Rasulullah SAW, dan lafaz keduanya sudah ditentukan. 11. Saat ditimpa kesulitan dan kesusahan. Dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau sekiranya saya jadikan salawat saya untuk engkau semua? Rasulullah menjawab, kalau demikian Allah akan memelihara engkau dari segala yang membimbangkan engkau, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dari waktu-waktu di atas, umat Islam juga dianjurkan bersalawat kapan saja dan tidak ada batasan waktu dalam menghidupkannya. Rasulullah menganjurkan umatnya agar memperbanyak salawat kapan saja. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari kiamat ialah manusia yang paling banyak bersalawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, setiap seseorang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Demikianlah ulasan waktu-waktu yang dianjurkan dalam bersalawat. Semoga kita diberi taufik oleh Allah agar senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.